Saya Mutia Labibah. Saya Delima Cipruwanti. Saya Nadesa Wahyuningsi. Saya Fiorina Safa Azahro. Saya Nata Sukmawi Binata. Saya Faiza Barati Sofia Putri. Penerapan rencana pengembangan media pembelajaran statistika berbasis interaktif. Yang pertama, profil sekolah atau lokasi. Yang pertama, lokasi penelitian dilakukan di SDIT Hasanafi Doroin yang beralamat di Jalan Berbek 3A nomor 43 Tur Pinggir, Berbek, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Yang kedua, lokasi tidak jauh dari kampus dan tempat tinggal para peneliti. Yang ketiga, respon pihak sekolah yang sangat baik ketika kami melakukan observasi pertama kali dan menerima kami dengan tangan terbuka untuk melakukan pengabdian dan penelitian media pembelajaran di SDIT Hasanafi Doroin. Latar belakang pembelajaran matematika pada materi statistika tingkat sekolah dasar dianggap sulit dan membingungkan oleh siswa, diantaranya penyebabnya yang pertama, metode pembelajaran yang cenderung konvensional seperti ceramah dan latihan soal yang kurang melibatkan siswa secara aktif. Metode pembelajaran tradisional seperti ceramah dan latihan soal memang sudah familiar, namun seringkali kurang efektif. Mengapa? Karena siswa cenderung pasif, hanya menerima informasi tanpa banyak terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Akibatnya, minat belajar siswa bisa menurun dan pemahaman konsep menjadi kurang mendalam. Yang kedua, seiring dengan perkembangan teknologi pendidikan menurun, guru akan menggunakan media pembelajaran yang inovatif dan relevan secara kebutuhan siswa generasi digital. Perkembangan teknologi telah mengubah cara kita hidup dan bekerja. Bagaimana dengan pendidikan? Siswa generasi digital memiliki gaya belajar yang berbeda. Mereka lebih terbiasa dengan teknologi dan membutuhkan metode pembelajaran yang lebih inovatif dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, teknologi saat ini memiliki potensi untuk menciptakan media pembelajaran interaktif yang dapat memvisualisasikan konsep-konsep abstrak secara menarik dan mudah dipahami. Teknologi menawarkan solusi yang menarik untuk mengatasi tantangan pembelajaran konvensional. Media pembelajaran interaktif seperti video, animasi, simulasi, dan game edukasi dapat membuat proses pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan efektif. Konsep-konsep yang abstrak bisa divisualisasikan dengan menarik sehingga siswa lebih mudah memahaminya. Studi kasus. Alasan penelitian memilih sekolah SDIT Hasanafi Doroin adalah yang pertama, guru matematika di sekolah ini cenderung menggunakan metode ceramah dan media pembelajaran visual maupun konseptual seperti kertas atau papan tulis. Guru di sekolah ini lebih sering menggunakan metode ceramah untuk menyampaikan materi matematika. Metode ini meskipun efektif dalam penyampaian informasi secara langsung, kurang melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. Media pembelajaran yang digunakan masih terbatas pada visual dan konseptual seperti kertas atau papan tulis. Menggunakan media yang lebih variatif dan interaktif dalam membantu siswa lebih mudah memahami konsep-konsep matematika yang abstrak. Akibat dominasi metode ceramah, siswa cenderung menjadi pendengar pasif. Mereka kurang diajak untuk berinteraksi, bertanya, atau memberikan pendapat dalam proses pembelajaran. Yang kedua, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran matematika di sekolah ini masih belum optimal. Selain itu, siswa tidak diperbolehkan membawa handphone. Sekolah ini belum memanfaatkan teknologi secara maksimal dalam pembelajaran matematika, padahal teknologi dapat memberikan banyak manfaat, seperti menyediakan berbagai sumber belajar yang interaktif, memfasilitasi pembelajaran mandiri, dan meningkatkan motivasi belajar siswa. Kebijakan larang membawa handphone di sekolah dapat membatasi akses siswa terhadap berbagai aplikasi pembelajaran yang dapat mendukung proses belajar mereka. Yang ketiga, siswa kurang paham terhadap permasalahan statistika dalam kehidupan sehari-hari. Siswa di sekolah ini mengalami kesulitan dalam memahami konsep-konsep statistika yang seringkali dianggap abstrak dan sulit dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Kurangnya pemahaman terhadap konsep statistika dapat menghambat kemampuan siswa dalam menganalisis data, membuat keputusan, dan menyelesaikan masalah yang
terkait dengan statistika. Pada tahap wawancara ini, kami mewawancarai guru matematika yang ada di sekolah. Pertama, kami ingin mengetahui apakah terdapat hambatan atau keterbatasan dalam penggunaan teknologi untuk mendukung proses pembelajaran di sekolah. Misalnya, ada masalah terkait infrastruktur, ketersediaan perangkat, ataupun masalah yang lain. Kedua, bagaimana cara untuk guru matematika di sekolah dapat memanfaatkan teknologi dalam kegiatan belajar mengajar. Apakah ada alat atau aplikasi khusus yang sering digunakan untuk membantu siswa memahami materi yang sulit? Selanjutnya, kami ingin mengetahui pendekatan atau metode apa yang biasanya digunakan oleh guru matematika. Apakah lebih banyak menggunakan metode ceramah, diskusi kelompok, atau mungkin ada pendekatan yang lain? Lalu kami meminta izin untuk mengamati langsung kondisi kelas dan berdiskusi sedikit mengenai proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Terakhir, kami meminta saran untuk perencanaan dalam penyusunan pembelajaran yang lebih kreatif. Pada hasil observasi ini adalah hasil dari pengamatan yang kami amati. Saat ini proses pembelajaran di sekolah masih sering dilakukan dengan cara yang tradisional, yaitu guru menjelaskan materi di depan kelas sambil menulis di papan tulis. Hal ini menyebabkan siswa kurang termotivasi dan merasa bosan. Padahal sebenarnya siswa di sekolah sangat aktif dalam bertukar pikiran dan berdiskusi selama pelajaran berlangsung dengan sesama temannya. Namun juga ada beberapa siswa yang masih membutuhkan bantuan tambahan agar dapat memahami materi dengan lebih baik. Selanjutnya adalah aplikasi komputer yang kami gunakan untuk membuat media pembelajaran. Yang pertama, ada Google Docs. Google Docs ini kami gunakan untuk mengumpulkan materi. Yang kedua ada Google Scholar. Google Scholar di sini kami manfaatkan untuk mencari materi yang akan kami ajarkan. Dan yang ketiga, Leadmaps. Leadmaps ini kami gunakan untuk mencari referensi dari materi yang telah kami dapatkan di Google Scholar. Yang keempat ada Google Slide. Google Slide ini kami manfaatkan untuk menyampaikan materi dan untuk post-test di akhir pembelajaran dalam bentuk permainan. Kelima ada Wig Editor. Wig Editor ini kami gunakan untuk membuat video animasi yang berhubungan dengan materi ajar. Yang keenam ada Canva. Canva ini kami gunakan untuk mengambil elemen-elemen yang menarik yang dapat digunakan dalam pembuatan video animasi di Wig Editor. Nah, kemudian ada 5 materi ajar yang kami ajarkan. Pertama, pengertian data. Di sini kami berharap siswa dapat memahami betul apa itu arti data. Data yaitu kumpulan informasi yang dikumpulkan dalam bentuk pengamatan, pengukuran, ataupun eksperimen. Data dapat berupa angka, kata, gambar, ataupun simbol yang mewakili suatu informasi. Pemahaman yang baik mengenai apa itu data adalah langkah awal yang penting sebelum kita memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, membaca dan menafsirkan data. Setelah siswa memahami apa itu data, selanjutnya adalah membaca dan menafsirkan data. Membaca yang berarti memahami informasi dan menafsirkan yang berarti menganalisis lebih lanjut untuk menemukan pola ataupun makna dari informasi tersebut. Langkah selanjutnya adalah pengolahan data. Dalam hal ini kami mengajarkan siswa mengolah data, misalnya menghitung rata-rata, median, ataupun modus dari sekumpulan data yang dimiliki. Langkah selanjutnya yaitu menyajikan data. Kami mengajarkan siswa menyajikan data dalam bentuk tabel, diagram garis, lingkaran, ataupun batang. Dan kemudian kami memberikan contoh penyajian data dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya yaitu implementasi media pembelajaran. Yang pertama, melakukan pembelajaran dengan pendekatan interaktif melalui tampilan video animasi. Video animasi sangat efektif dalam menarik perhatian siswa, terutama visualisasi yang disajikan membuat materi lebih mudah dipahami. Dan yang kedua yaitu memaparkan materi melalui presentasi dan memberikan soal melalui permainan kepada para siswa.
Dengan memberikan soal-soal melalui permainan interaktif kepada siswa dapat membuat mereka lebih termotivasi dalam menyelesaikan soal, sekaligus memahami materi dengan lebih mendalam melalui kegiatan yang menyenangkan. Untuk yang selanjutnya yaitu bahan ajar. Bahan ajar yang pertama yaitu video animasi. Materi disampaikan melalui video animasi yang kita buat dari Wix Editor yang berisi contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari dan juga sebagai pemantik siswa. Dan untuk yang kedua yaitu materi ajar interaktif. Kami buat dari Google Slide yang berisi tentang materi ajar sebagai penyampaian materi tentang mean, median, dan modus. Dan untuk yang ketiga yaitu post-test berupa game. Kami membuatnya dari Google Slide yang berisi tentang pertanyaan-pertanyaan untuk siswa sebagai mengevaluasi siswa. Dan untuk selanjutnya yaitu referensi. Berikut adalah referensi yang kita gunakan untuk bahan ajar dan materi ajar. Kita mengambil referensi ini dari Google Scholar yang berisi pengembangan media pembelajaran matematika video interaktif berbasis multimedia. Dan yang kedua yaitu Lead Maps. Berikut ini adalah cara mencari referensi jurnal di Google Scholar. Kita mengetik media pembelajaran interaktif matematika. Setelah itu kita mengambil yang pengembangan media pembelajaran matematika video interaktif berbasis multimedia. Setelah itu kita memasukkan judul ini ke Lead Maps. Ini telah kita masukkan ke Lead Maps dan kita mengambil yang ini sesuai dengan di Google Scholar. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini, seperti contoh pada layar di Google Slide. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini, seperti contoh pada slide selanjutnya. Selanjutnya yakni konsep media pembelajaran interaktif dan pembagian tugasnya yang kami susun di Miro. Media pembelajaran interaktif video animasi dengan materi statistika di SD IT Hasanah Fidaroin kami bagi menjadi dua. Yang pertama yakni konsep pembelajaran. Yang kedua rencana materi pembelajaran. Untuk konsep pembelajaran ini kita bagi menjadi tiga. Yang pertama yakni pembukaan. Pembukaan ini berisikan salam berdoa yang akan disampaikan oleh Lutfia. Lalu pembukaan 3S yang berisikan tanya kabar yang disampaikan oleh Narisa, tanya semangat yang akan disampaikan oleh Yorin, tanya kesiapan yang disampaikan oleh Ananta. Perkenalan, semua pemateri akan memperkenalkan diri. Absensi siswa akan disampaikan oleh Faiza yang berisikan pemanggilan siswa dan perkenalan siswa. Lalu pemaparan materi. Pemaparan materi ini kita bagi menjadi 5, yakni ada Markiton yang berisikan menampilkan video animasi pemaparan kegiatan jual beli yang akan disampaikan oleh Lutfia. Lalu Markibel menampilkan presentasi pembelajaran, yakni pembelajaran modus, median, mean yang akan disampaikan oleh Ananta, Narisa, dan Yorin. Lalu ada S-Breaking. S-Breaking ini berisikan tepuk semangat dan lagu statistika yang akan dipimpin oleh Delima dan Faiza. Lalu untuk Markiber, yakni post-test. Post-test ini berisikan pertanyaan yang dimana siswa memulai permainan dengan isian 5 soal statistika dalam kehidupan sehari-hari. Lalu ada penyelesaiannya juga, yang siswa akan mengakhiri permainan dan siswa akan menyelesaikan 5 soal permainan tadi yang akan dipimpin oleh Lutfia dan Faiza. Lalu ada mereview yakni mengulang materi yang telah dipaparkan sebelumnya. Berisikan 1 soal di papan tulis, siswa mengerjakan soal tersebut yang akan dipimpin oleh Delima.
Yang ketiga yakni penutup. Penutup itu berisikan ice breaking, pemberian hadiah siswa, berdoa dan salam. Ice breakingnya yakni Simon berkata dan konsentrasi yang akan dipimpin oleh Yorin dan Narisa. Lalu pemberian hadiah siswa, di mana 3 siswa pertama yang menyelesaikan poster terlebih dahulu dan siswa yang berhasil menjawab soal di depan ini akan diberikan oleh Faiza. Yang ketiga yakni berdoa. Berdoa setelah pembelajaran yang akan dipimpin oleh Ananta. Salam ini akan berisikan kata motivasi sayonara yang akan dipimpin oleh Lutfia dan Delima. Selanjutnya yakni media pembelajaran berbasis interaktif yang kami bagi menjadi 2 yakni tampilan dan materi. Tampilan ini berisikan 3. Yang pertama yakni ada video animasi yang kami edit menggunakan aplikasi komputer yakni Wig Editor yang berisikan 6 slide. Slide pertama dikerjakan oleh Delima, slide kedua dikerjakan oleh Narisa, slide ketiga Lutfia, slide keempat Faiza, slide kelima Ananta, dan slide keenam Yorin. Lalu presentasi ini juga kami kerjakan melalui Google Slide. Google Slide ini kami bagi ada 6 slide. Yang pertama yakni halaman mulai belajar yang dikerjakan oleh Lutfia. Lalu slide kedua yakni menu belajar yang dikerjakan oleh Delima. Markable yakni mari kita belajar itu dikerjakan oleh Lutfia dan Narisa yang berisikan materi. Lalu slide keempat ada modus, itu bagian markable juga yang dikerjakan oleh Ananta. Ada median yang dikerjakan oleh Faiza dan ada mean yang dikerjakan oleh Yorin. Lalu ada juga post-test. Post-test ini ada 12 slide, di mana post-test ini ada 5 soal, di mana siswa akan maju untuk mengerjakannya dengan menekan tombol-tombol yang telah tersedia. Slide ini berisikan halaman start yang dikerjakan oleh Lutfia, soal 1 dikerjakan oleh Delima, slide ketiga halaman skor dan next selanjutnya dikerjakan oleh Lutfia, slide keempat ada soal 2 dikerjakan oleh Yorin, slide 5 halaman skor dan next ke soal selanjutnya dikerjakan ke Yorin juga, lalu slide 6 dikerjakan oleh Faiza, slide 7 oleh Ananta, slide 8 Faiza, slide 9 Ananta, slide 10 Narisa, slide 11 Narisa, dan slide 12 Delima. Lalu untuk materi ini kami menggunakan 2 aplikasi komputer yakni Google Doc dan Google Slide. Di mana Google Doc ini berisikan materi-materi kami buat seperti makalah yang berisikan sampul daftar isi dikerjakan oleh Yorin, latar belakang Delima, bahan ajar Ananta dan Faiza, materi ajar Narisa, Lutfia dan Yorin, kesimpulan referensi dikerjakan oleh Yorin. Untuk Google Slide-nya kami berisikan pengertian data dan macam-macam data dikerjakan oleh Ananta, metode pengumpulan data dikerjakan oleh Faiza, membaca dan menafsirkan data dikerjakan oleh Lutfia, pengolahan data dikerjakan oleh Narisa dan Delima, penyajian data dikerjakan oleh Yorin. Inilah pemaparan rancangan pembelajaran kami di SDIT Hasanah Bidarain. Selanjutnya, saya akan memaparkan tentang rencana pembuatan media pembelajaran matematika berbasis animasi yang kami buat flowchart di aplikasi Draw.io. Kali ini saya akan menjelaskan flowchart media pembelajaran yang menggunakan aplikasi Wig Editor dan Google Slide. Pada tampilan awal flowchart kami, diawali dengan bangun elips yang berfungsi sebagai terminator atau untuk mengawali sebuah program. Selanjutnya menampilkan video animasi yang kami simbolkan dengan bangun persegi panjang yang berfungsi sebagai proses. Video animasi ini kami buat menggunakan aplikasi Wig Editor. Lalu klik Markiton untuk memulai video animasi. Setelah video selesai, maka akan ada pemahaman siswa. Pemahaman siswa ini kita simbolkan dengan bangun belah ketupat yang berfungsi sebagai decision. Berarti akan ada opsi iya dan opsi tidak. Jika siswa tidak paham, maka akan tetap di halaman yang sama, yaitu di halaman video animasi. Namun, jika siswa paham, maka bisa tekan back untuk pindah ke Google Slide. Di Google Slide ini akan ada menu belajar. Menu belajar ini ada 2 pilihan, yaitu Markable atau mari kita belajar dan Markiber atau mari kita bermain. Namun yang pertama kita pilih Markable atau mari kita belajar yang kami simbolkan dengan bangun persegi panjang yang berfungsi sebagai proses.
Lalu jika markable kita klik, maka bisa menampilkan menu belajar. Di menu belajar ini akan ada pilihan materi, dan siswa bisa memilih materi mana yang ingin mereka pelajari terlebih dahulu. Menampilkan menu belajar ini kami simbolkan dengan bangun persegi panjang, yang berarti sebuah proses. Lalu akan ada pemahaman siswa yang kami simbolkan dengan bangun belah ketupat, yang berarti akan ada opsi tidak dan opsi iya. Jika siswa tidak paham tentang materi, maka bisa tetap di halaman yang sama, yaitu di halaman markable. Namun jika siswa paham, maka bisa ke menu belajar untuk memilih menu markiber atau mari kita bermain. Mari kita bermain ini kami simbolkan dengan bangun persegi panjang yang berfungsi sebagai proses. Di markiber lalu klik opsi permainan yang kita simbolkan dengan bangun belah ketupat yang berfungsi sebagai decision, yang berarti akan ada opsi tidak dan opsi iya. Jika siswa klik iya, maka keluar petunjuk sebuah permainan. Lalu menampilkan petunjuk permainan yang kami simbolkan dengan bangun persegi panjang yang berfungsi sebagai proses. Setelah keluar petunjuk permainan, siswa boleh klik tombol next, lalu bisa klik bermain. Namun, jika siswa mengklik tidak, maka bisa langsung bermain. Jadi, permainan kami ini berupa pertanyaan dan pertanyaannya ada 5 soal. Lalu memulai permainan dengan pertanyaan. Ini kami simbolkan dengan bangun persegi panjang yang berfungsi sebagai proses. Lalu siswa memilih opsi jawaban. Selanjutnya akan ada jawaban yang sesuai dan jawaban tidak sesuai, yang kami simbolkan dengan bangun belah ketupat yang berarti decision, berarti akan ada opsi iya dan opsi tidak. Jika siswa menjawab tidak sesuai, maka muncul pembahasan soal tadi. Namun jika siswa menjawab sesuai, maka bisa muncul bintang 3, lalu siswa klik tombol next dan berada di halaman skor akhir. Setelah di halaman skor akhir, maka bisa klik tombol next untuk ke menu awal markiber. Dan media pembelajaran yang kita buat selesai, yang kita akhiri dengan bangun elips yang berfungsi sebagai terminator atau mengakhiri sebuah program. Selanjutnya, saya akan menjelaskan flowchart tentang konsep kegiatan belajar mengajar di SDIT Hasanah Daroin untuk kelas 5. Diawali dengan menggunakan simbol terminator dengan keterangan mulai yang berarti pembelajaran akan segera dimulai. Lanjut menggunakan simbol jajar genjang yang berarti input dari sebuah proses dengan keterangan materi statistika kelas 5 SD. Lalu memasuki kelas. Di sini menggunakan simbol persegi panjang yang berarti sebuah proses. Setelah itu salam pembuka yang akan dilakukan oleh Lutfia. Dilanjutkan berdoa sebelum pembelajaran yang akan dipimpin oleh Lutfia. Setelah itu 3S. 3S di sini kami akan menanyakan kabar, semangat, dan juga kesiapan siswa dalam melakukan pembelajaran yang akan dipimpin oleh Narisa, Yorin, dan juga Ananta. Lalu perkenalan anggota kelompok. Setelah itu melakukan absen siswa. Di sini, jika siswa tidak hadir, maka siswa akan melakukan pembelajaran secara mandiri dan selesai. Lalu, jika siswa hadir, maka kita akan lanjut ke Markiton, mari kita menonton yang akan dipimpin oleh Lutfia. Di sini kita akan memaparkan sebuah video animasi. Lalu, menanyakan tanggapan siswa. Terdapat decision. Jika siswa tidak paham, maka akan kembali lagi ke Markiton. Dan jika siswa paham, maka akan lanjut ke Markibel, mari kita belajar, yang akan dipimpin oleh Ananta, Narisa, dan juga Yorin. Dilanjutkan menampilkan materi. Setelah itu, siswa memperhatikan materi. Selanjutnya, menanyakan materi yang telah dipaparkan ke siswa. Lalu, respon siswa. Di sini terdapat decision. Jika siswa tidak paham, maka kami akan menanyakan materi yang mana yang belum mereka pahami. Setelah itu menjelaskan bagian yang belum difahami, lalu lanjut ke ice breaking.
Dan jika respon siswa yaitu paham, maka kita akan lanjut ke ice breaking yang akan dipimpin oleh Delima dan juga Faiza. Setelah itu, mari kita bermain yang akan dipimpin oleh Lutfia dan Faiza. Selanjutnya, memulai permainan dengan pertanyaan. Jika siswa tidak dapat menyelesaikan, maka kami akan menjelaskan ulang dengan penyelesaian. Dan jika siswa dapat menyelesaikan, maka kami akan tetap menjelaskan ulang dengan penyelesaian. Lalu menuju ke akumulasi skor. Di sini, jika skor rendah, maka kita akan langsung menuju ke mereview materi. Dan jika mendapat skor tinggi, kita akan melakukan pembagian hadiah yang akan dilakukan oleh Faiza, lalu dilanjutkan mereview materi oleh Delima. Setelah itu, memberikan motivasi yang akan dilakukan oleh Lutfia. Setelah itu, peserta didik mengisi angket penilaian KBM. Setelah mengisi angket, dilanjutkan persiapan berdoa. Lalu, berdoa setelah pembelajaran yang akan dipimpin oleh Ananta. Setelah itu, sayonara yang akan dilakukan oleh Delima. Setelah itu, salam penutup. Dan yang terakhir, kita akhiri dengan menggunakan simbol terminator dengan keterangan selesai yang memiliki arti pembelajaran telah selesai. Sekian pemaparan rancangan pembelajaran media berbasis interaktif materi statistika di SDIT Hasanah Fid Daroin. Kami memohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.